Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang interferensi sama difraksi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang interferensi. Nah, mungkin banyak sih yang bertanya. Mungkin saya juga pas awal-awal tuh bertanya apa sih yang dimaksud dengan interferensi, apa yang dimaksud dengan difraksi. Nah, jadi di sini interferensi itu adalah penjumlahan superposisi dari gelombang yang menimbulkan pola gelombang baru. Maksudnya, jadi di sini ada penjumlahan superposisi. Nah, maksudnya di sini superposisi adalah jadi kayak misalkan ada dua gelombang. Nah, jadi dia akan menghasilkan hanya satu gelombang saja. Nah, di sini disebut dengan superposisi dari gelombang yang koheren. Nah, di sini koherennya itu tuh dia memiliki beda fase yang sama, terus juga ada frekuensi yang sama, dan juga amplitudo yang sama. Jadi dimana tuh ada gelombang, misalkan ada gelombang dua sumber gelombang, enggak lebih tepatnya satu sumber gelombang, tapi dia tuh kayak terpecah gitu. Jadi ada sumbernya tuh jadi dua gelombang, yang dimana dia bersifatnya koheren. Nah, dimana yang dimaksudnya dengan koheren itu adalah beda fasenya, frekuensinya dan amplitudonya itu sama. Nah, di sini juga dan dijelaskan lagi nih yang menimbulkan pola gelombang baru. Nah, jadi seperti interferensi ini tuh juga bisa bersifat. Nah, interferensi bisa bersifat membangun dan juga merusak. Nah, di sini yang dimaksudnya membangun itu kayak seperti menguatkan, atau juga lebih tepatnya menguatkan. Sedangkan kalau yang merusak itu sama aja kayak melemahkan. Nah, jadi misalkan gelombangnya ini adalah misalkan cahaya. Kan cahaya itu bisa disebut gelombang, bisa disebut juga partikel. Nah, kita ambil contohnya aja seperti cahaya. Jadi ada sumber cahaya. Nah, dimana dari sumbernya itu dia bisa menghasilkan menimbulkan pola gelombang baru, dimana dia bisa bersifat membangun atau menguatkan. Jadi tuh maksudnya membangun atau menguatkan itu dia setelah melewati celahnya itu dia akan menimbulkan cahayanya itu terang, yang disebut dengan dimana konstruktif sifatnya. Dimana nanti dia yang menimbulkan yang cahayanya itu terang. Nah, sedangkan yang merusak atau yang melemahkan itu ya nanti dia tuh cahayanya itu nggak ada, atau biasa tuh tampaknya tuh kayak gelap gitu, yang disebut dengan sifatnya itu destruktif. Nah, seperti ini nih. Jadi pada saat itu tuh si Thomas Young tuh kayak mencoba, kayak ada dua sumber cahaya, di mana ini ada sumber cahaya satu, di sini sumber cahaya 2. Nah, dia sumber cahayanya itu memiliki sifat yang koheren, sama. Di amplitudonya sama, frekuensinya sama, terus juga frekuensi sama beda fasenya juga sama. Nah, di mana nanti sumbernya ini berasal dari satu pusat cahaya. Maksudnya misalkan ini ada cahaya, jadi tuh dia kan pasti cahaya itu kan dia bersifatnya juga menyebarkan. Nah, di sini karena ada kayak dua celah gini, jadi makanya disebut sumber 1 sama sumber 2. Jadi berbeda sumber maksudnya, padahal pusatnya sama gitu, yang dimana bersifat koheren. Nah, dimana dari sumbernya ini dia akan kayak pastikan kalau sifat cahaya itu dia
banyak ya, ada yang memantulkan. Nah terus di sini kita lihat, nah sumber ini bukan memantulkan sih, lebih tepatnya tuh kayak dia tinggal ya lurus aja gitu, maksudnya kayak cahaya itu kan kalau tanpa medium juga bisa kan langsung. Nah di sini sumbernya itu langsung nembus di sini. Nah di mana terjadinya, nah sumber cahayanya itu kan melewati selah sempitnya. Nah di sini sumber cahayanya itu monokromatik. Nah di antara sumber ini, di sini adanya pusat nih. Nah jadi sumbernya itu kan pasti dia antara ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah pasti dia ada juga yang di tengah-tengahnya itu sebagai pusatnya. Nah kita ambil contoh aja, kita sumbernya itu terletaknya di sini, sumber cahaya, maksudnya lebih tepatnya kayak pelurus cahayanya itu langsung tertembak di sini untuk yang misalkan orde yang keberapa. Nah di sini kan ada pasti menimbulkan adanya sudut kan di antara sumber cahaya satu kepada sumber cahaya 2 yang menghasilkan ada sumber baru atau gelombang baru di sini. Nah di sini ini menghasilkan sudut antara yang ini sama yang ini. Kan kita ambil sudutnya gitu, kita lihat kayak gini. Nah kalau kita perhatikan lagi di sini antara pusatnya, misalkan di sini kayak pusat dari ordenya, maksudnya lebih tepatnya titik tengahnya terhadap sumber barunya. Di sini kan juga ada sudutnya. Nah jadi di mana interferensi? Nah di sini interferensinya itu, sebelumnya interferensi tadi kan interferensi yang menguatkan itu disebut dengan interferensi maksimum. Sedangkan interferensi yang melemahkan yang tadi itu sifat-sifatnya ini, yang ini. Nah, di sini yang melemahkan itu disebut dengan interferensi minimum. Nah, di mana interferensi maksimum atau minimum itu terjadi karena panjang lintasan yang ditempuh gelombangnya ini berbeda. Nah, kita lihat kan antara panjang lintasan yang ditempuh oleh si sumber 1 sama si sumber 2 itu kan dia berbeda kan. Nah, ini bisa menyebabkan antara dia interferensi maksimum dan juga dia bisa bersifat interferensi minimum. Di mana kedua gelombang ini memiliki beda lintasan. Nah, makanya kan di sini lintasan 1 sama lintasan 2 memiliki perbedaan memiliki beda lintasan. Nah, di mana rumusnya itu AS berarti kan antara sumber 1 sama sumber 2 berarti kan S2 dikurang S1 sama dengan D. Nah, D-nya ini jarak antar celahnya. Di sini D. Nah, yang ini D, ini jarak antar celahnya kali sin theta. Nah, karena dia ada membentuk sudut dari sumber 1 dan sumber 2, dari sumber 1 ke sumber 2 menghasilkan gelombang yang baru, ada sudutnya kan. Nah, di sini makanya ini untuk ini beda lintasannya. Ini beda lintasan antara sumber 1 dan sumber 2. Nah, sampai sini dulu.